Halo, perkenalkan saya Pradinya Yuningtyas. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam bidang pariwisata. Teman-teman semua, artificial intelligence atau kecerdasan buatan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Contohnya, seperti penggunaan media sosial. Kita ambil contoh media sosial Instagram. Seluruh tampilan yang ada di Instagram, baik itu postingan-postingan atau iklan-iklan yang muncul di Instagram, itu sudah merupakan hasil dari algoritma menggunakan artificial intelligence yang menampilkan apa yang penggunanya paling sukai atau apa yang akan menarik perhatian dari penggunanya. Tujuannya apa? Tujuannya agar postingan-postingan dan iklan-iklan yang diberikan kepada pelanggan itu sudah tepat. Jadi semuanya akan menjadi lebih efektif dengan penggunaan artificial intelligence itu sendiri. Lalu apa sih sebenarnya artificial intelligence? Hingga saat ini belum ada penjelasan atau pengertian yang tepat mengenai artificial intelligence. Hal itu didasari karena pengertian dari intelligence-nya sendiri belum ada. Namun dari pendapat para ahli yang digabungkan, memberikan kesimpulan bahwa artificial intelligence merupakan suatu sistem kecerdasan buatan yang dapat meniru proses berpikir manusia. Proses berpikirnya itu termaksud pada proses pembelajaran, penalaran, persepsi, dan penggunaan bahasa. Namun, kemampuannya tidak terbatas. Itu merupakan penjelasan dari artificial intelligence. Lalu berikutnya, bagaimana sih pemanfaatan artificial intelligence di bidang pariwisata? Teman-teman semua, berdasarkan studi dari McKinsey di London, bidang pariwisata merupakan bidang terakhir dari 13 bidang industri lainnya yang memanfaatkan artificial intelligence. Namun, diprediksi bidang pariwisata ke depannya akan terus mengembangkan pemanfaatan artificial intelligence di industrinya. Hingga saat ini, bidang pariwisata memiliki 3 pokok dasar penggunaan artificial intelligence. Yang pertama, sistem kecerdasan buatan di bidang pariwisata biasanya diaplikasikan pada kegiatan operasional yang tidak berpusat pada pelanggan. Teman-teman semua, hal ini didasari karena bidang pariwisata sendiri dasarnya adalah keramah tamahan. Jadi, dirasa kurang tepat jika pelayanan kepada pelanggan secara langsung itu menggunakan artificial intelligence. Yang kedua adalah sistem kecerdasan buatan digunakan dalam fase pencarian dan pemesanan dalam pelanggan, sedangkan biasanya untuk pelayanan digunakan robot. Teman-teman semua, sistem kecerdasan buatan atau AI biasanya bisa kita temui di website-website seperti Traveloka, Tiket.com, Hotel.com, Booking.com. Semuanya di situ sudah menggunakan AI untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi yang paling sesuai dengan permintaan kita. Sedangkan biasanya digunakan pelayanan menggunakan robot jika harus langsung berinteraksi langsung dengan pelanggan. Yang ketiga, pola dasar dari sistem kecerdasan buatan yang digunakan di bidang pariwisata biasanya menggunakan chatbots, travel assistants, dan juga robot pelayanan. Hal-hal itulah yang merupakan contoh pemanfaatan artificial intelligence di bidang pariwisata. Ya, ini merupakan contoh pemanfaatan artificial intelligence di bidang pariwisata. Di sini adalah tampilan dari website Visit Orlando. Website Visit Orlando ini merupakan salah satu website pertama yang mengaplikasikan sistem AI atau Artificial Intelligence di websitenya. Contohnya, teman-teman semua jika ingin mengunjungi Orlando dan misalnya mencari sarapan yang menyediakan menu vegetarian, yang perlu dilakukan hanyalah mengakses search engine di website ini dan cukup mengetikkan keyword seperti looking for breakfast with vegetarian menu, dan website ini akan langsung menampilkan secara detail restoran apa yang menyediakan menu tersebut, beserta juga direction dan juga working operation times-nya dari restoran tersebut.
Contoh berikutnya adalah pemanfaatan artificial intelligence di bidang pariwisata menggunakan service robot. Ini merupakan resepsionis dari Henna Hotel di Tokyo. Seperti yang bisa kita lihat di tampilan ini, di sini tidak ada orang sama sekali, yang ada hanyalah sesosok robot wanita dan juga 2 robot dinosaurus yang di resepsionis ini di depannya tersedia mesin-mesin seperti mesin ATM dan juga ada layar yang bisa kita gunakan untuk scan QR-nya. Jadi jika tamu dari Henna Hotel Tokyo ini akan melakukan check-in, yang perlu dilakukan hanyalah mengakses melalui mesin ini atau melakukan booking via online yang cukup mengakses di mesin ini, di layar kecil ini. Contoh pemanfaatan artificial intelligence di bidang pariwisata lainnya adalah penggunaan chatbot. Teman-teman semua, ini merupakan tampilan dari salah satu tour agency bernama Sea London by Night. Teman-teman yang akan mengunjungi London dan sedang mencari tour untuk melihat dan jalan-jalan di London pada malam hari, cukup membuka aplikasi Sea London by Night, dan di sini kita semua akan mendapatkan informasi yang cukup detail seperti di sini ada pilihan klik get started, maka calon tamu cukup mengetikkan hi, maka langsung muncul message mengenai welcome to Sea London by Night. I'm here to help you with any questions you might have about our London night tour. You can message it to me or click one of these button below to get started. Jadi informasi yang diberikan juga sangat jelas, ada pilihan untuk how to book atau bagaimana cara memesan, tiket types atau jenis-jenis tiket yang tersedia, dan waktu tur yang tersedia. Cukup diklik atau menuliskan pertanyaan jika memang ada pertanyaan. Itu merupakan contoh penggunaan chatbot di bidang pariwisata. Ya, itu semua adalah contoh-contoh pemanfaatan artificial intelligence dan perkembangannya di dalam bidang pariwisata. Terima kasih telah menyaksikan video ini.